Bab 597. Wanita yang tidak bersalah. Ketika Jessie tengah bicara dengan Yoshi, ia tidak menyembunyikan suaranya, justru berbicara dengan keras, terlihat jelas sedang mengatakan hal ini untuk Jerry yang dengar. Yema Pang justru berpura-pura tidak bersalah dan berujar, "Tuan Muda Liang datang, apa hubungannya denganku?" Mendengar kata-kata Yema Pang, mimik wajah Jessie langsung membeku. "Yema, aku tahu kamu polos dan lugu, sangat mudah ditipu. Sekalipun benar-benar ingin mencari kekasih, juga harus hati-hati. Ada banyak penipu sekarang, jika menipu uang dan tubuh, kamu menyesal pada saat itu sudah terlambat." Jessie tidak terima dan lanjut menegur Yema Pang. Yema Pang pura-pura tersipu malu, meringkuk di dalam dekapan Jerry Yang, dan berujar dengan tatapan sangat bahagia, "Aku yang mengejarnya dulu." Hah? Kali ini, Jessie benar-benar mematung, mata Yoshi penuh dengan tatapan tidak senang. Tuan Muda Liang adalah orang yang tengah ia sanjung, terakhir kali saat mereka makan bersama, setelah Jessie menunjukkan foto Yema Pang kepada Tuan Muda Liang, Tuan Muda Liang pun mengatakan wanita ini adalah miliknya. Ia bahkan sudah beberapa kali muncul di asrama perempuan menunjukkan cintanya, hanya saja Yema Pang tidak pernah muncul. Hari ini awalnya rencana menggunakan kesempatan reuni Yema Pang dengan teman sekamar mereka untuk membawa Tuan Muda Liang kemari, memperdalam hubungan antara Tuan Muda Liang dan Yema Pang. Ternyata Yema Pang membawa kekasihnya kemari. Ini membuat Yoshi sangat kesal, masalah ini kacau balau. Jangan mengatakan menyanjung Tuan Muda Liang, ia bahkan bisa membuatnya marah. Dari percakapan orang-orang ini, Jerry yang juga sudah menebak seluk-beluk masalah tersebut. Jika ia tidak menebak salah, Yema Pang memang sengaja melakukan ini. Ia sudah merasakan pertemuan malam ini tidak mudah, oleh karena itu ia sengaja membawanya ke sini sebagai tameng. Pada saat ini, Audi A4L hitam berhenti di depan Jerry yang lain. Yema, Jessie. Seorang gadis yang duduk di sebelah kursi pengemudi menjulurkan kepalanya, tersenyum menyapa mereka. Tidak lama, seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. "Sinta, kalian juga sudah kemari." Jessie melangkah maju, dengan hangat merangkul lengan Sinta dan berujar, "Ini teman sekamarku, Sinta Zhou." Ia bahkan belum jalan kemari, Yema Pang sudah memperkenalkan kepada Jerry Yang, orang di sampingnya adalah kekasihnya, Wei Jiao. Tidak menunggu Yema Pang memperkenalkannya, Jessie sudah mulai berbisik kepada Sinta Zhou. Saat berbicara, mata ia sesekali melirik ke arah Jerry Yang. Terlihat jelas sedang membicarakan Jerry Yang. Tidak lama, dua wanita bergandengan tangan jalan kemari. Sinta Zhou memandang Jerry Yang dengan angkuh dan berujar, "Aku menegurmu, lebih baik sedikit sadar diri. Yema adalah sahabat kita tidak akan melihatnya ditipu olehmu." Jerry Yang tanpa ekspresi menatap ke arah mereka, tidak meladeni mereka. Karena Yema Pang yang memintanya untuk datang, seharusnya ia yang maju membicarakan hal ini. "Sinta, apa yang sedang kamu asal bicarakan? Jerry Yang adalah kekasihku, dan ia adalah kekasih yang aku nyatakan cinta terlebih dahulu. Sekalipun bohong, seharusnya aku yang bohong padanya." Yema Pang melangkah maju, tersenyum dan berujar, "Apa, kamu yang nyatakan cinta kepadanya terlebih dahulu?" Sinta Zhou terlihat terkejut, kemudian memandang Jerry Yang dari atas hingga bawah, dan mendapatkan kesimpulan Jerry Yang adalah orang miskin. "Yema, kamu lihat pakaiannya, terlihat jelas adalah pakaian pedagang kaki lima. Kamu adalah putri Profesor Pang, mau bagaimanapun juga berasal dari latar belakang keluarga yang baik, mengapa menjalin hubungan dengan orang miskin seperti ini?" Sinta Zhou buru-buru menegur, "Tidak boleh, tidak boleh. Yema, kamu tidak boleh menjalin hubungan dengannya. Ia pasti menggunakan cara curang untuk menipumu. Kamu harus putus dengannya sekarang." "Benar, putus dengannya sekarang." Usai Jessie berujar, ia menatap tajam ke arah Jerry Yang dan berujar, "Bocah, apakah kamu melihatnya? Kita tidak ingin Yema menjalin hubungan kekasih denganmu, kamu sama sekali tidak layak untuknya." Jerry Yang juga tidak marah, hanya merasa sedikit konyol, dan tiba-tiba bertanya,
kalau begitu menurut kalian, pria seperti apa yang layak untuk Yema? Setidaknya juga harus sama seperti kekasihku, memiliki kekayaan puluhan juta kuai rem. Jikalau tidak perlu membahas apa-apa, ujar Jessini dengan bangga. Kekasihnya yakni Yoshi sengaja mengeluarkan kunci mobil Mercedes-Benz, berujar sambil tersenyum, kamu memang tidak layak menjalin hubungan kekasih dengan Yema. Usai berujar, ia memencet tombol kunci mobil, dan lampu Mercedes-Benz E-Class hitam berkedip beberapa kali. Kekasih Sinta Zhou yakni Wei Jiao, tangannya juga sedang memainkan kunci mobil Audi A4L, sengaja menggulung ujung kemeja putihnya, dan memperlihatkan jam tangan Rolex. Hanya saja, sama seperti Patek Philippe Yoshi, semuanya adalah palsu. Audi A4L bernilai 300.000 kuai rem lebih, Mercedes-Benz E-Class bernilai 500.000 kuai rem lebih. Ternyata pamer di depan Jerry Yang, bukankah ini sedang mencari masalah? Di mata Jerry Yang, orang-orang ini seperti anak kecil, bahkan marah saja tidak bisa. Ini seperti orang terkaya di suatu daerah, dibandingkan dengan beberapa anak kecil taman kanak-kanak, bagaimana mungkin Jerry yang marah dengan mereka? Yema, kita jangan ladeni orang miskin ini. Kamu naik mobil kekasihku, kita ke restoran Chen untuk makan malam, Tuan Muda Liang sudah reservasi ruangan. Jessini tidak ingin membuang waktu, menarik tangan Yema Pang dan berujar. Benar, kita cepat ke sana. Jika kamu bisa bersama Tuan Muda Liang, pasti adalah hal yang baik, ujar Sinta Zhou juga. Yema Pang tersenyum menggelengkan kepalanya, jika tidak membiarkan kekasihku pergi, aku juga tidak akan pergi. Usai berujar, ia merangkul lengan Jerry Yang, pura-pura kecewa dan berujar, sayang, sepertinya mereka tidak menyambut kita, lebih baik kita pergi saja. Jangan pergi. Jessini langsung berubah panik, buru-buru menarik tangan Yema Pang, dan berujar dengan tak berdaya, jika kamu ingin mempermalukan kekasihmu, kamu bisa membawanya kemari. Tapi aku beritahu kepadamu terlebih dahulu. Jika kekasihmu menyinggung Tuan Muda Liang, sekalipun kekasihku dan Tuan Muda Liang berteman, juga tidak bisa melindungi kekasihmu. Usai berujar, ia sengaja berujar kepada Jerry Yang, Tuan Muda Liang adalah keluarga besar yang terkenal di kota Yan. Jika kamu membuatnya marah, sekalipun kamu memiliki 10 nyawa juga tidak cukup. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, aku tidak takut. Jika kamu tidak takut, ayo pergi bersama. Jessini melotot tajam ke arah Jerry Yang, lalu menatap Sinta Zhou dan berujar, Sinta, bagaimana membiarkan mereka naik mobil kekasihmu? Sinta Zhou buru-buru menggelengkan kepalanya, mobil kekasihku baru saja diganti. Tidak apa-apa jika hanya Yema, tapi aku tidak bersedia orang miskin ini naik mobil kekasihku. Yema Pang berujar dengan tak berdaya, tidak apa-apa, kekasihku juga membawa mobil ke sini, hanya saja tingkatnya terlalu rendah, tidak bisa dibandingkan dengan Mercedes-Benz dan Audi kalian. Ia juga punya mobil. Jessini bertanya terkejut. Yema Pang mengangguk, menghela napas dan berujar, hanya mobil Volkswagen biasa saja, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mobil mewah kekasih kalian. Sial, Phaeton yang sudah berhenti diproduksi. Mobil yang hampir sepenuhnya murni buatan tangan, ini adalah mobil mewah yang diproduksi di Volkswagen Group yang sama dengan Bentley. Mobil ini dilengkapi dengan mesin W12 yang sangat langka, juga merupakan mobil mewah paling sederhana di bawah Volkswagen Group. Pada saat ini, Yoshi tiba-tiba berseru, melihat Phaeton yang berada di sebelah, matanya penuh tatapan semangat dan bergegas menghampiri. Bersambung.